nggak tuh kalau kata tadi kata Sultan? Gini loh, saya tuh udah banyak dibilang orang gagal nalar, gagal paham, buzzer, syiah, liberal dan segala. Jadi saya anggap juga demokrasi aja. Silahkan ngasih pandangan bahwa saya gagal nalar. Karena kan gini, sudut pandang orang kan berbeda-beda. Ya kan, dia melihat bahwa ini angka 6, saya melihatnya angka 9. Mau perdebatkan apa? Ya silahkan, demokrasi aja. Mau bilang saya apapun buat saya sah-sah saja. Tapi jangan halangi saya juga untuk mengungkapkan apa yang saya pikirkan dong. Kita bebas, mari kita tarung narasi, tetapi jangan sibuk menyerang person seseorang. Den, Ya bang. Tuhan itu sayang kepada Indonesia. Siap. Semenjak adanya medsos, kacau kita semua. Aku sedih juga lihat kau dari tadi diadili. Padahal yang seperti kau, tapi merongrong pemerintah ribuan. Siap. Tapi Tuhan mengirim kau untuk menetralisir. Thank you bang. Thank you bang. Kebakaran jenggotlah mereka. Thank you bang. Kebakaran jenggot mereka. Tinggal seperti tadi pertanyaan. Aku ini orang nekat, Den. Ya. Tapi kau jauh lebih nekat. Ada berapa nyawa kau, Den? Berani kali kau, Den. Kemarin kawan kau udah diculik, udah dipukulin, bonyok-bonyok. Hah? Kau siap nggak untuk itu, Den? Itu yang siap, pertama. Bang. Insya Allah siap. Saya Bagus. siap. Terima kasih, Den. Kau siap untuk itu. Yang kedua, perdebatan kita. Saya orang hukum. Ya. Kenapa Denny sampai sekarang walaupun dilaporkan beliau clear? Karena polisi susah mencari dua alat bukti yang kuat bahwa dia melakukan hoax. Sedangkan mereka kenapa jadi pesakitan? Ya dangkal ilmunya. Jadi ketahuan hoax. Den, saran saya ya, kau tetap berkibar. Kau harus berani. Karena kalau tidak ada orang seperti kau, ngeri nih Republik ini sekarang. Jadi kalau Bang Denny ini nih benar nggak sih Bang? Nggak ada bayarannya sama sekali ketika mengungkapkan pendapat? Tahun 2014 ketika membela Jokowi saya diisukan dibayar. Ketika membela Ahok saya juga dibilang dibayar. Sampai saya bilang dibayar di mana? Saya nyumbang Ahok. Ya kan? Sekarang 2019 saya juga dibilang dibayar. Bedanya apa? 2014, 2016, 2019 tetap isunya saya dibayar. Ya kan? Kalau saya dibayar saya sudah kaya sekarang kayak Bang Ruhut. Iya. Tapi pernah dapat titipan konten nggak Bang? Dari siapapun itu ya, bahasan ini dong atau kesini dong arahnya pernah nggak? Pernah. Saya pernah diminta seseorang untuk menghancurkan nama seseorang dan perusahaannya. Bayarannya juga nggak main-main. Saya tinggal bilang, apa saya pelacur? Ketika saya menerima satu proyek untuk menghancurkan nama seseorang, berarti ke depan apa yang saya berikan itu sama sekali sudah tidak murni. Saya bisa kaya dengan begini. Saya bisa kaya dengan begini. Tolong dicatat. Apakah saya mau kaya? Nah, saya merdeka, itu aja. Niatan Bang Denny bagus, tapi sama juga komunikasinya yang buruk mungkin. Karena saya mencermati ada dampak sosial yang pada akhirnya memperkeruh Bang. Saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Oke. Tapi Apa yang minimal saya Abang sebentar. tidak bisa membuat marah semua orang Ya, gitu sebentar. loh. Apa yang saya ungkapkan adalah tanggung jawab saya pribadi untuk menuliskan. Tapi bukan tanggung jawab saya untuk semua orang memahami apa yang saya tuliskan. Ya. Kalau kemudian orang-orang seperti Mas Sultan merasa bahwa saya memperkeruh. Tapi coba ada orang juga bilang bahwa saya berbicara yang benar. Sudut pandang mana yang harus saya pakai? Buku saya pertama itu tentang spiritual. Tuhan dalam secangkir kopi judulnya. Ya kan? Dan setiap kali saya menulis tentang spiritual, orang-orang tetap marah sama saya. Pertanyaannya mereka marah ini karena tweet saya atau memang karena benci sama saya? Jadi kan ukuran mana yang harus saya pakai? Ketika kemudian orang sudah benci sama saya, apapun yang saya tulis, meskipun saya bicara tentang Tuhan, mereka pasti akan tidak suka dan marah. Apakah standar itu yang mau dipakai Mas sekarang? Ya, sebagai bahwa saya membuat kerusuhan. Betulkah Bang? Hanya sekedar loyalis aja? Kalau saya loyalis, saya dari kemarin-kemarin sudah masuk politik, Mas. Nggak dapat jabatan apa gitu Bang? Terus pentingnya apa sih dapat jabatan? Saya pengen tanya, apakah kemudian ketika saya berbicara sesuatu, saya mengharapkan sesuatu? Ya kan? Sampai banyak orang bilang kepada saya, kapan Bang dapat kursi komisaris? Saya tulis, begitu dangkal pikiranmu ketika kemudian kamu mengeluarkan apa yang kamu pikirkan dan kamu berharap sebuah jabatan. Emang keresahannya Abang sebenarnya apa nih sekarang? Radikal. Itu aja. Tapi kalau misalnya ditawarkan jabatan gimana Bang? Terima nggak? Jabatan seperti apa? Saya tuh bukan orang yang ada di satu manajemen apalagi pemerintahan.
Saya orangnya independen, saya seniman. Bagaimana orang seniman seperti saya ada di sebuah jabatan yang membutuhkan birokrasi, malah mungkin saya akan mengkritik di dalam. Nah daripada begitu, mendingan saya tolak mentah-mentah. Nah, oke, terima kasih banyak Bang Denny Oke, Siregar thank you, sudah hadir thank you. bersama kami di sini. Kita akan kembali saat lagi. Thank you. Terima kasih banyak.